Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syawal melahirkan kesetiakawanan sosial. Mukjizat merupakan peristiwa di luar kebiasaan yang menjadi bukti kenabian. Meskipun demikian, Nabi tetaplah seorang manusia yang memiliki sifat basyariah sehingga ada kesamaan dengan manusia lainnya dan beberapa hal penting pada beliau dapat ditiru oleh sesama manusia. Sebagai contoh, Nabi merasakan lapar sebagaimana orang lain, tetapi di balik laparnya Nabi ada mukjizat dan berbagai hikmah yang bisa menjadi pelajaran. Mukjizatnya tidak dapat ditiru, tetapi hikmah dan nilai keteladanannya dapat dicontoh umatnya. Seringkali Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi dan Rasul-Nya pada situasi sulit sehingga menjadi solusi bagi umatnya. Namun, turunnya mukjizat bukanlah suatu kebetulan. Kronologi, waktu, dan tempat terjadinya mukjizat perlu untuk dikaji sebagai tanda kebesaran Allah dan kebenaran Islam. Mukjizat apa yang terjadi pada bulan Syawal dan ada kaitannya dengan rasa lapar? Apa hikmah dari kelaparan yang dirasakan oleh Nabi dan umatnya lalu diberi solusi dengan mukjizat dari Allah? Ada mukjizat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi pada bulan Syawal di tahun ke-5 Hijriah. Peristiwa unik ini terjadi pada Perang Khandaq ketika Nabi dan para sahabat sedang menggali parit dan dilanda kelaparan hebat. Kaum muslimin saat itu bekerja dengan giat dan penuh semangat meskipun mereka kekurangan makanan. Di tengah situasi yang tidak menentu, terjadilah peristiwa kelaparan yang menerpa kaum muslimin termasuk nabinya. Salah seorang sahabat yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an bersaksi bahwa masing-masing orang yang sedang menggali parit hanya dibekali dengan tepung gandum segenggaman tangan. Apabila hendak dimakan, tepung itu dicampur dengan minyak sehingga terbentuk adonan. Kerongkongan mereka jarang tersentuh oleh makanan sehingga mulut-mulut mereka mengeluarkan bau yang tidak sedap. Seorang sahabat yang lain yaitu Abu Talhah menggambarkan dahsyatnya peristiwa kelaparan itu sehingga mereka melaporkannya kepada Rasulullah. Saat itu, solusi yang ditemukan hanyalah dengan mengganjal perut dengan batu. Rasulullah pun mengganjal perutnya dengan 2 buah batu. Namun, di saat seolah tidak ada jalan keluar pada waktu itu, terjadilah mukjizat kenabian yang akan membuktikan kebenaran ajaran Islam melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menggambarkan penderitaan umat Islam dan nabinya saat itu sebagai berikut. Selama penggalian parit ini terjadi beberapa tanda kenabian yang berkaitan dengan rasa lapar yang mendera mereka. Jabir bin Abdullah melihat beliau yang benar-benar tersiksa karena rasa lapar. Lalu dia menyembelih seekor hewan dan istrinya menanak 1 sah tepung gandum. Setelah masak, Jabir membisiki Rasulullah secara pelan-pelan agar datang ke rumahnya bersama beberapa sahabat saja, tapi beliau justru mengajak semua orang yang sedang menggali parit yang jumlahnya ada 1000 orang. Lalu mereka melahap makanan yang tak seberapa banyak itu hingga semua kenyang. Bahkan masih ada sisa dagingnya, begitu pula adonan tepung untuk rotinya. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiqul Mahtum, Dar Ihya Turats, 1976, halaman 278, dalam hadits riwayat Imam Bukhari yang memuat tentang detail peristiwa itu, disebutkan bahwa satu-satunya hewan yang disembelih saat itu adalah anak kambing. Hal lain yang menarik adalah cara Nabi mendatangkan mukjizat yaitu dengan meludahi masakan yang dibuat oleh sahabat Jabir dan istrinya. Secara detail, kejadian tersebut terekam dalam hadits syahih dari sahabat Jabir sebagai berikut. Tatkala penggalian parit pertahanan Khandaq sedang dilaksanakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar. Karena itu aku kembali kepada istriku, menanyakan kepadanya, apakah engkau mempunyai makanan? Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang lapar. Maka dikeluarkannya sebuah karung, di dalamnya terdapat 1 sah segantang gandum. Di samping itu kami mempunyai seekor anak kambing. Lalu aku sembelih kambing itu, sementara istriku membuat adonan tepung. Ketika aku selesai mengerjakan pekerjaanku, aku lalu memotong-motong kecil daging kambing tersebut dan aku masukkan ke dalam periuk. Setelah itu aku pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istriku berkata kepadaku, janganlah kamu mempermalukanku di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Aku langsung menemui beliau seraya berbisik kepadanya, wahai Rasulullah, aku menyembelih seekor anak kambing milikku, dan istriku telah membuat adonan segantang gandum yang kami miliki.
Karena itu sudilah kiranya Anda datang bersama-sama dengan beberapa orang sahabat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berteriak, "Hai para penggali handak! Jabir telah membuat hidangan untuk kalian semua. Marilah kita makan bersama-sama."